Selamat sore ibu-ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Tibalah saatnya kita akan memulaikan akan ibadah persekutuan perempuan pada sore hari ini. Dan untuk pelayanan firman Tuhan kita pada sore hari ini kita akan dilayani oleh Ibu Diaken Vita Latu Mahina. Kita akan mulaikan ibadah kita. Saya undang ibu-ibu semuanya berdiri untuk menyanyikan himna Pelkat PKP. Tersebar di pulau-pulau bersama indah Indonesia, dari asal yang bermain dan dari pelbagai suku bangsa, bertemu dengan sesama di dalam kota atau desa. Kita ingin menghayati panggilan kita di gereja. Kita satu dalam Tuhan dan bersyukur mengabdi padanya, sambil menantikan Dia dengan tekun berdoa bekerja. Kita saling perhatikan demi sejahtera koinonia, dan bersama mengartikan tujuan suci Dia mulia. Dalam kata dalam karya kita kembangkan nama Tuhan, agar kemuliaan Allah menjadi nyata dalam dunia. Kita satu dalam Tuhan dan bersyukur mengabdi padanya, sambil menantikan Dia dengan tekun berdoa bekerja. Bila Tuhan dalam kami citra wanita sedia mengabdi, maka bersemarak bersamanya saleh kabar luhur budi. Lengkapilah Tuhan yang padamu dalam baktinya berserah, supaya Engkau yang bertambah dan kami ini yang merendah. Kita satu dalam Tuhan dan bersyukur mengabdi padanya, sambil menantikan Dia dengan tekun berdoa bekerja. Ajakan beribadah. Allah penyelamat dan pemberi berkat telah memilih dan memelihara kita hingga sebagaimana kita saat ini. Tuntunannya pasti di tengah gurun dunia. Karena itu, hendaklah kita terus sujud menyembah Allah serta bersyukur dan bersaksi atas kasih yang Ia berikan. Dengan rasa syukur dan sukacita, kita datang beribadah kepadanya. Mari kita menghadap Allah dengan mengangkat pujian dari Gita Bakti 107 ayat 1 dan 2. Ikutlah Tuhan dalam terang. Ikutlah Tuhan dalam terang,
Kita satu di dalam doa. Kita berdoa. Bapa yang Maha Kuasa, Bapa yang kami puji dan kami sembah, pada saat ini kami bersyukur kepadamu ya Tuhan, karena Engkau sudah menyertai kami, sehingga kami boleh mengikuti ibadah pada sore hari ini. Kami mohon kiranya Tuhan mau menolong ibadah kami, mulai dari permulaan, pertengahan, sampai pada selesainya, dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Mari kita membaca Mazmur Pujian dari Mazmur 119 ayat 1 sampai 8. Secara berbalas-balasan. Berbahagialah orang-orang yang hidupnya tidak bercela, yang hidup menurut Taurat Tuhan. Berbahagialah orang-orang yang memegang peringatan-peringatannya, yang mencari Dia dengan segenap hati, yang juga tidak melakukan kejahatan, tetapi yang hidup menurut jalan-jalan yang ditunjukkannya. Engkau sendiri telah menyampaikan titah-titahmu, supaya dipegang dengan sungguh-sungguh. Sekiranya hidupku tentu, untuk berpegang pada ketetapan-Mu. maka aku tidak akan mendapat malu. Apabila aku mengamat-amati segala perintah-Mu. Aku akan bersyukur kepadamu dengan hati jujur. Apabila aku belajar hukum-hukum-Mu yang adil. Aku akan berpegang pada ketetapan-ketetapan-Mu. Janganlah tinggalkan aku sama sekali. Dipersilakan duduk. Kita menyanyi dari Gita Bakti 6 ayat 1 dan 2. Bernyanyilah orang percaya. Ibu-ibu yang dikasihi Tuhan, kita akan segera masuk dalam pelayanan firman Tuhan. Mari siapkan hati dan pikiran kita untuk kita berdoa mohon bimbingan Roh Kudus. Kita satu dalam doa. Ya Allah Bapa yang Maha Baik, kami mengucap syukur untuk persekutuan yang indah yang boleh terjalin di sore hari ini, sehingga kami sebagai umat-Mu Tuhan boleh bersama-sama berkumpul di YouTube streaming ini Tuhan, untuk kami boleh bersama-sama beribadah di rumah kami masing-masing. Tuhan Yesus yang Maha Baik, kami hendak membaca dan merenungkan firman-Mu. Buka hati dan pikiran kami ya Bapa, agar kami boleh beroleh hikmat Tuhan, untuk kami boleh beroleh pengertian, untuk mengerti dan memahami firman-Mu pada sore hari ini. Bersabdalah ya Bapa, karena kami anak-anak-Mu sedia untuk mendengar. Amin. Firman Tuhan pada sore hari ini terdapat dalam kitab Matius 13 ayat 1-9. Matius 13 ayat 1-9. Saya undang ibu-ibu sekalian untuk bangkit berdiri. Matius 13 ayat 1-9 yang menyatakan, pada hari itu keluarlah Yesus dari rumah itu dan duduk di tepi danau. Maka datanglah orang banyak berbondong-bondong lalu mengurumuni Dia, sehingga Ia naik ke perahu dan duduk di situ. Sedangkan orang banyak semuanya berdiri di pantai. Dan Ia mengucapkan banyak hal dalam perumpamaan kepada mereka, katanya, adalah seorang penabur keluar untuk menabur.
Pada waktu ia menabur, sebagian benih itu jatuh di pinggir jalan, lalu datanglah burung dan memakannya sampai habis. Sebagian jatuh di tanah yang berbatu-batu, yang tidak banyak tanahnya, lalu benih itu pun segera tumbuh karena tanahnya tipis. Tetapi sesudah matahari terbit, layulah ia dan menjadi kering karena tidak berakar. Sebagian lagi jatuh di tengah semak duri, lalu makin besarlah semak itu dan menghimpitnya sampai mati. Dan sebagian jatuh di tanah yang baik lalu berbuah, ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 30 kali lipat. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengar. Demikianlah firman Tuhan, terpujilah Kristus. Haleluya. Ibu-ibu yang dikasihi Tuhan, pengajaran dengan memakai perumpamaan sering kali dilakukan Yesus dalam pelayanannya. Tuhan Yesus menggunakan bentuk perumpamaan untuk menjelaskan rahasia kerajaan Allah. Suatu bentuk pengajaran yang mengambil contoh kehidupan sehari-hari agar perumpamaan ini menjadi sesuatu yang mudah dimengerti dan dipahami oleh orang yang mendengarkan. Terlebih bagi orang-orang yang sulit untuk menerima kebenaran firman Tuhan. Yesus memakai perumpamaan ini untuk membuat mereka yang menolak kebenaran firman Tuhan untuk menjadi semakin mengerti dan memahami. Perumpamaan tentang penabur pada kitab Matius 13 ayat 1-9 ditujukan kepada bangsa Yahudi yang menolak kehadiran Kristus sebagai juru selamat. Walaupun tanda-tanda itu sebenarnya sudah lebih dari cukup. Dalam perumpamaan yang kita baca hari ini diceritakan tentang seorang penabur yang menaburkan benihnya. Sekali lagi saya tegaskan, seorang penabur berarti hanya ada satu orang yang menaburkan benihnya. Namun benih yang ditaburkannya bisa saja jatuh di berbagai jenis tanah. Kita lihat kembali dalam pembacaan Alkitab dikatakan, benih yang pertama jatuh di pinggir jalan. Artinya benih jatuh di tanah yang keras dan tidak akan bertahan lama karena segera datang burung-burung dan memakannya sampai habis. Benih yang kedua jatuh di tanah yang berbatu-batu. Tidak banyak tanahnya. Benih itu memang tumbuh dengan cepat, namun akan dengan cepat juga dia layu dan menjadi kering karena kena terik matahari. Juga karena lapisan tanahnya tipis sehingga benihnya tidak mampu berakar dengan kuat. Benih yang ketiga jatuh di tengah semak berduri. Semak yang tumbuh semakin besar kian menghimpit pertumbuhan benih itu sehingga pada akhirnya benih itu pun mati. Benih yang keempat dikatakan jatuh di tanah yang baik. Benih itu bahkan bertumbuh dan berbuah dengan lebat. Ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, dan ada juga yang 30 kali lipat. Adapun jenis-jenis tanah yang ditaburi benih itu menggambarkan keadaan hati setiap orang. Perbedaan jenis tanah menunjukkan perbedaan respon masing-masing orang terhadap firman yang mereka terima. Sehingga keadaan tanah hati kita sangat menentukan apakah ada dampak dari firman yang kita terima. Satu hal yang dapat kita ambil sebagai bagian dari pengalaman rohani kita pada hari ini adalah kemampuan untuk mendengar. Tuhan sangat baik karena menciptakan dua telinga untuk mendengar dengan baik segala sesuatu di dalam hidup kita. Kita memang memiliki telinga sebagai anggota tubuh sendiri. Pikiran kita sendiri sebenarnya juga memiliki telinga. Bahkan hati kita juga memiliki telinga. Dalam bahasa Inggris, hati disebut heart. Dan kalau kita perhatikan ada kata ear dalam kata heart yang berarti telinga. Apa artinya bagi kita? Artinya ketika kita mendengarkan firman Tuhan, tidaklah cukup kita mendengarnya sebagai bunyi atau arus ujaran yang menggetarkan telinga kita sehingga kita dapat mendengar, tetapi tidak memahaminya. Tidaklah cukup kita mendengar dengan pikiran kita dan memahami makna kata-kata yang kita dengar, tapi kita juga perlu mendengar firman Tuhan dengan hati kita. Bukanlah tanpa tujuan jika Tuhan menciptakan dua telinga dan satu mulut bagi manusia.
Tujuannya adalah supaya kita lebih banyak mendengar daripada berkata-kata. Amsal 10 ayat 19 mengatakan, sebab di dalam banyak bicara pasti ada pelanggaran, tetapi siapa yang menahan bibirnya berakal budi. Maka dari itu firman Tuhan menasihatkan dalam Yakobus 1 ayat 19, setiap orang hendaklah cepat untuk mendengar tetapi lambat untuk berkata-kata. Tuhan menghendaki kita untuk banyak mendengar, terutama dalam hal mendengarkan firman Tuhan. Sebab dalam Roma 10 ayat 17 dikatakan iman timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Kristus. Banyak orang yang mungkin tanpa kita sadari, mungkin kita adalah bagian dari orang-orang itu, yang maunya hanya didengar oleh orang lain, sementara dirinya sendiri tidak mau mendengarkan orang lain. Tidak seorang pun dari kita yang dapat menyangkal pentingnya pendengaran. Kemampuan mendengar mungkin umumnya tidak terlalu dipikirkan. Sampai saat dimana orang lain mulai mengomel ketika kita tidak mendengarkan apa yang mereka katakan. Juga ketika orang lain harus mengulang apa yang dikatakannya beberapa kali, barulah kita sadar bahwa ada sesuatu yang mengganggu pendengaran kita. Buat semua orang, berkurangnya pendengaran memang sering dijumpai, terutama mereka yang sewaktu muda kurang memperhatikan bahwa bunyi peralatan berisik itu berbahaya bagi pendengaran. Bahkan kalau kita perhatikan kehidupan para kaum muda, ketulian yang dialami oleh kalangan muda pada zaman ini juga cenderung meningkat karena kebiasaan mendengarkan musik dengan volume yang tinggi. Memang buat sebagian orang musik yang hingar-bingar seringkali merupakan sesuatu hiburan yang digemari. Dengan mendengarkan musik keras semacam itu, mungkin mereka bisa melupakan kesedihan hati mereka. Ketulian mungkin juga diakibatkan kebiasaan kita menulikan diri kita sendiri. Seringkali karena merasa terganggu, kita mungkin mengabaikan apa yang diucapkan orang lain. Masuk telinga kiri, keluar dari telinga kanan. Malah sekarang ini ada banyak alat-alat yang dijual untuk bisa dipakai agar tidak bisa mendengar. Untuk menjauhkan kita dari kebisingan atau suara-suara yang mengganggu di sekeliling kita. Orang juga bisa seakan-akan tuli karena tidak memberikan waktu dan perhatian untuk mendengar. Mungkin mereka tidak mengerti perlunya untuk mendengar. Jika telinga kita adalah pendengaran jasmani, lalu bagaimana dengan pendengaran rohani kita? Dalam hidup ini, suara Tuhan seharusnya dikenal dan bisa didengar oleh semua umatnya. Namun seringkali kita menulihkan telinga rohani kita untuk mendengar suara Allah kita. Ketahuilah salah satu penyebab kegagalan bangsa Israel adalah karena mereka tidak mendengarkan firman Tuhan dengan baik. Yesus berkata, engkau memasang telinga tetapi tidak mendengar. Karenanya Tuhan menyebut mereka sebagai bangsa yang tegar tengkuk. Banyak orang Kristen yang kurang memperhatikan dengan sungguh-sungguh ketika mereka sedang mendengarkan firman Tuhan. Padahal begitu pentingnya mendengar dengan sungguh-sungguh seperti yang dinasihatkan Yakobus. Dalam Yakobus 1 ayat 22, tetapi hendaknya kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja, sebab jika tidak demikian kamu menipu diri sendiri. Karena itu ibu-ibu yang terkasih, di sore hari ini saya dan ibu-ibu sekalian diingatkan kembali melalui Matius 13 ayat 9. Maka dari itu, siapa bertelinga hendaklah ia mendengar. Amin. Untuk merespon firman Tuhan pada sore hari ini, saya mengajak ibu-ibu sekalian untuk menyanyi dari Kitab Bakti 117 ayat yang pertama dan kedua, ajar kami melakukan firman-Mu. Ajar
Ibu-ibu, mari kita satu dalam doa. Allah Bapa yang Maha Baik, kami mengucap syukur untuk firman yang boleh kami dengar, yang mengingatkan kami betapa pentingnya untuk mendengar. Karena itu ya Tuhan, tajamkanlah pendengaran kami, tidak hanya pendengaran jasmani kami, namun juga pendengaran rohani kami, agar kami boleh semakin mengenal suara Tuhan dalam hidup dan kehidupan kami hari lepas hari. Ya Bapa yang Maha Baik, di sore hari ini Tuhan, kami mengucap syukur untuk persekutuan yang boleh tetap terjalin di tengah situasi pandemi saat ini. Terima kasih Tuhan untuk segala kesempatan yang Tuhan beri buat kami boleh bersekutu, memuji dan memuliakan Tuhan bersama-sama. Di tengah-tengah persekutuan pada sore hari ini kami menaikkan pokok-pokok doa kami dalam tangan kendali Tuhan. Kami berdoa bagi setiap keluarga lepas keluarga, rumah tangga lepas rumah tangga. Tuhan, biarlah Engkau Allah yang senantiasa memberkati setiap kehidupan keluarga di GPIB Jemaat Erena. Biarlah mereka boleh hidup di dalam damai sejahtera Tuhan. Kekuatan kesehatan kami juga percayakan Engkau Allah yang menambah-nambahkannya dalam hidup dan kehidupan kami. Tuhan Yesus, kami juga berdoa untuk gereja kami, GPIB Erena, yang masih boleh Tuhan izinkan untuk melakukan pelayanan lepas pelayanan yang Tuhan percayakan bagi kami. Karena itu biarlah Engkau Allah yang memberkati setiap hamba-hamba-Mu Tuhan, yang Tuhan tempatkan di tengah-tengah gereja kami. Kami berdoa bagi hamba-Mu Ibu Pendeta Ina Parapat Lende bersama dengan keluarga dalam seluruh kehidupan pelayanan maupun kehidupan pribadi bersama dengan keluarga. Biarlah Engkau Allah yang senantiasa memberkati hamba-Mu dalam seluruh kehidupannya, dalam seluruh pelayanannya. Biarlah Engkau juga Allah yang senantiasa menambahkan hikmat marifat-Mu Tuhan dalam kehidupan Ibu Pendeta ya Tuhan. Kami juga berdoa bagi Ibu Pendeta Ana dalam kehidupan bersama dengan keluarga, dalam pelayanan, tugas tanggung jawab pelayanan yang Tuhan boleh percayakan baginya. Biarlah kekuatan kesehatan, hikmat, marifat juga boleh Tuhan tambah-tambahkan dalam hidup dan kehidupan Ibu Pendeta Ana bersama dengan keluarga terkasih. Tuhan Yesus, saat ini kami juga berdoa bagi setiap presbiter, pengurus pelkat, komisi, bahkan setiap jemaat yang boleh ada di dalam GPIB Jemaat Erena. Tuhan, biarlah setiap hamba-hamba-Mu ini Tuhan boleh tetap setia untuk melayani Tuhan di dalam setiap situasi apapun yang saat ini dihadapi. Biarlah kami boleh tetap setia untuk melayani Tuhan, tetap setia untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kami juga teringat ya Bapa, untuk bangsa kami. Di tengah situasi pandemi saat ini Tuhan, kami pertaruhkan bangsa kami dalam tangan kendali Tuhan. Berkati pemimpin bangsa ini ya Bapa, mulai dari presiden dan setiap aparat pemerintahan di pemerintahan pusat sampai pada pemerintahan di daerah-daerah setempat. Tuhan Yesus, Engkau Allah yang kiranya memberikan hikmat-Mu Tuhan atas setiap pemimpin, sehingga mereka boleh mengambil keputusan demi keputusan yang tepat dan bijak untuk keberlangsungan bangsa ini ya Bapa. Para tenaga kesehatan, aparat keamanan negara, dan setiap orang Tuhan yang boleh menjadi perpanjangan tangan Tuhan di bangsa ini untuk menangani pandemi ini. Tuhan tolong, Tuhan sertai. Biarlah hikmat Tuhan boleh ada bersama dengan mereka ya Tuhan. Mereka dimampukan untuk melakukan tugas tanggung jawab mereka dalam rangka penanganan kasus COVID-19 ini ya Bapa. Kami teringat akan saudara-saudara kami, rekan-rekan kami, atau bahkan kami sendiri Tuhan, yang saat ini mungkin sedang terpapar COVID-19 atau mengalami kelemahan tubuh lainnya. Tuhan tolong, Tuhan sertai. Biarlah setiap kami tidak kehilangan pengharapan. Biarlah setiap kami tidak kehilangan kekuatan di dalam Tuhan. Biarlah kami terus memegang teguh pengharapan kami di dalam Tuhan. Engkaulah Allah, sumber hidup dan kehidupan kami. Lewat obat-obatan, makanan, minuman yang dikonsumsi, biarlah mereka yang sakit dipulihkan. Mereka yang mengalami beban berat, Tuhan berikan kelegaan. Mereka yang kehilangan pengharapan, Tuhan berikan semangat yang baru untuk boleh menampaki hari-hari kehidupan mereka. Ini doa dan syukur kami Bapa. Di dalam tangan Tuhan kami pertaruhkan hidup kami seutuhnya.
hanya untuk hormat kemuliaan nama Tuhan. Kami alaskan doa syukur kami ya Bapa, di dalam satu nama yang indah dan berkuasa, yaitu Yesus Kristus yang telah mengajarkan kami berdoa secara sempurna. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Ibu-ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, marilah kita masuk pada pengucapan syukur. Marilah bawa persembahan kita kepada Tuhan dengan penuh sukacita dan untuk kemuliaan-Nya, karena Dialah sumber hikmat dan segala berkat, dengan mengingat pesan Alkitab dalam 1 Tawarik 16 ayat 29 yang menyatakan, berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan dan masuklah menghadap Dia, sujudlah menyembah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan. Sambil memberikan persembahan kepada Tuhan, kita naikkan pujian dari Gita Bakti nomor 87 ayat 1 dan 3. Aku bersyukur kepadamu. Ibu-ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, saya jemput kita berdiri, kita doakan persembahan kita. Kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan, karena pada saat ini Engkau masih sempatkan kami untuk memberikan persembahan syukur. Kami tahu bahwa persembahan yang kami berikan kepadamu adalah daripadamu juga. Oleh karena itu ya Tuhan, perkenankanlah kami untuk kiranya mempersembahkan persembahan ini ya Tuhan, dan Engkau bisa menerimanya dengan segenap hati. Bapa yang ada di dalam sorga, berkatilah kami dan berkatilah persembahan ini, agar supaya boleh menjadi berkat untuk melayani di tengah-tengah jemaat kami GPIB Erena. Inilah permohonan doa kami, dan terimalah persembahan kami ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin.
Ibu-ibu yang dikasihi Tuhan, pulanglah dalam damai sejahtera Tuhan dan jadilah pelaku firman-Nya di kehidupan sehari-hari. Gita Bakti 50 ayat 1 dan 2, perubahan ajaib menjadi nyanyian pengutusan pada sore hari ini. Mari arahkanlah hati dan pikiran kita untuk menerima berkat Tuhan. Kiranya damai sejahtera dari Allah Bapa kita, di dalam persekutuan bersama dengan anaknya Yesus Kristus, dan di dalam tuntunan dan pertolongan Roh Kudus, tinggal tetap dalam hidup dan kehidupan kita saat ini sampai selama-lamanya.